Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan kebahagiaan di dunia juga di akhirat. Amin ya robbal alamin. Dan selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, kali ini aku mau bahas temanya yaitu istri, suami, dan mertua. Nah, jadi dikisahkan ya, suatu hari teman-teman ada seorang istri yang sangat berbakti sama suaminya sehingga selalu mendengarkan pesan dari suami. Suatu hari suaminya pergi keluar ya, kemudian berpesan kepada istri gak boleh kemana-mana, udah gitu nggak boleh nerima tamu gitu. Boleh kemana-mana sekalipun itu ke rumah orang tuanya. Jadi sang suami hanya memberi pesan tidak boleh pergi kemana-mana. Kemudian suatu hari ketika suaminya sedang pergi, ada saudaranya yang datang ke rumah si wanita tersebut, kemudian memberikan kabar bahwasannya orang tuanya itu sedang sakit gitu ya teman-teman. Kemudian meminta agar si perempuan ini untuk menjenguk orang tuanya gitu. Si wanita tersebut berkata kepada saudaranya, aku belum bisa nengok ibu ya, yang sakit itu ibunya ceritanya teman-teman. Aku belum bisa nengok ibu gitu karena aku diberi pesan oleh suamiku nggak boleh kemana-mana, dia bilang gitu ya. Jadi aku nggak boleh kemana-mana sebelum suamiku datang, kata si perempuan tersebut. Kemudian saudaranya pulang. Nah, ibunya itu kemudian meninggal ya teman-teman. Nah, kembali lagi si saudaranya ke rumah si wanita tersebut untuk si wanita itu agar datang ke pemakaman ibunya ya. Si wanita tersebut berkata lagi kepada saudaranya, mohon maaf, saya belum bisa pergi katanya karena suamiku belum datang. Aku belum mendapatkan izin dari suamiku untuk pergi. Jadi saking taatnya kepada suaminya ya si wanita tersebut sampai tidak pergi ke pemakaman sang ibundanya ya teman-teman. Karena beliau sangat taat dan berbakti kepada suaminya ya. Nah, kemudian keesokan harinya saudaranya itu mendapat kabar bahwa orang tuanya akan masuk surga karena solehahnya anaknya itu ya sudah taat kepada suaminya. Nah, sekarang yang aku bahas teman-teman, di sini banyak sekali keluhan seorang istri ya, dan juga keluhan seorang suami gitu. Banyak yang mertuanya itu selalu ikut campur dalam rumah tangga ya. Kemudian mereka itu serasa anaknya tuh milik mereka gitu. Jadi seperti ini contohnya ya. Dari mertua pihak laki-laki nih, orang tuanya laki-laki merasa kalau anaknya itu punya saya gitu. Jadi sehingga sampai zolim gitu sama menantunya ya, sama menantunya yang perempuan. Terus apa-apa selalu ngatur gitu dalam rumah tangganya, dalam masalah keuangannya, ekonominya gitu. Jadi selalu mengatur-mengatur gitu. Memang kalau laki-laki itu harus taat kepada ibundanya ya, orang tuanya, karena memang surganya itu kan ada dari ibundanya kalau laki-laki ya, karena sudah ada dalam hadisnya juga ya. Kemudian anak laki-laki itu walaupun sudah berumah tangga tetap harus bertanggung jawab kepada orang tuanya, harus bertanggung jawab ibunya juga gitu. Tapi tidak seharusnya orang tua itu berlebihan ikut campur dalam rumah tangganya, tidak boleh berlebihan ya. Buat mertua semuanya yang punya anak laki-laki gitu ya, kalau putra kalian itu menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang soleh, beliau akan masuk surga. Nah, kemudian bisa menyeret orang tuanya untuk masuk surga juga. Jadi arahkan saja kepada anak-anak kalian semua ya,
yang mempunyai putra laki-laki, arahkan untuk bertanggung jawab, untuk sayang pada istrinya, untuk sayang kepada anak-anaknya gitu ya teman-teman. Nah kemudian untuk mertua nih, yang dari pihak perempuan, ya, orang tua perempuan, jangan seolah-olah berkata seperti ini, dia dilahirkan dari rahimku, kemudian udah besar malah mengabdi pada suaminya. Nah itu jangan sampai seperti itu ya, karena sudah ada dalam Al-Quran. Jadi bila bapak dan ibu mempunyai anak perempuan dan berbakti kepada suaminya, harus bersyukur ya, harus senang. Karena kalau anak perempuan bapak dan ibu itu berbakti pada suaminya, insya Allah kan masuk surga, dan juga akan menyeret bapak dan ibu untuk masuk surga gitu. Jadi jangan berkata seperti ini, anakku dibesarkan olehku kemudian malah dibawa pergi oleh suaminya, terus suaminya ngatur gini gitu gitu, itu kan sudah ada dalam Al-Quran ya. Sebaiknya sebagai orang tua kita harus mendoakan anak-anak kita yang sudah berumah tangga, kemudian agar mereka itu menjadi keluarga yang sakinah mawadah warohmah, dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan tugasnya masing-masing sebagai suami atau sebagai istri gitu, agar mereka masuk surga dan juga bisa membawa kita juga. Jangan kita berpikiran masalah duniawi saja, merasa kalau anak kita sudah menikah, kemudian merasa yang dari pihak perempuan, ya, dari pihak orang tua perempuan berkata, anakku sudah menjadi milik orang lain, kemudian seolah-olah sibuk dengan suaminya, katanya susah untuk menjengukku, misalkan gitu ya. Kemudian dari pihak laki-laki, orang tua laki-laki berpikir, sekarang semenjak mempunyai istri, anakku sekarang lebih sayang istrinya, atau misalkan uangnya lebih banyak diberikan kepada istri, sekarang berkurang rasa sayangnya kepadaku. Jangan seperti itu ya. Jadi kita harus berpikir positif buat ibu-ibu dan bapak-bapak nih yang udah punya anak yang sudah menikah gitu. Kita harus berpikir positif, kita harus banyak mendoakan mereka ya yang sudah berumah tangga, semoga sakinah mawaddah warohmah dan juga bisa membuat bapak dan ibu itu masuk surga. Nah, dan juga pesan untuk kita semua yang udah berumah tangga ya, yang masih ada orang tuanya, seorang istri masih ada orang tuanya, tetap harus sering menjenguk kedua orang tua kalian, dan pastinya selalu ajak suami, atau misalnya kalau suaminya sibuk minta izin ya. Kemudian juga kita harus tetap berbaik hati kepada kedua orang tua kita ya. Terus juga yang laki-laki kalau sudah menikah juga sama saja harus banyak menjenguk orang tua ya, terus bersilaturahmi pada orang tua, harus tetap manja gitu, ingin masakan orang tua dan lain sebagainya, harus terus baik gitu ya. Minta ridhonya, minta restunya kedua orang tua kalian gitu, karena itu jalan kesuksesan. Nah, kesuksesan memang dalam rumah tangga, di balik rumah tangga ya, yang sukses, yang bahagia dan berkah, istrinya itu rajin bersolawat dan juga banyak berzikir, terus berdua kalian selalu menunaikan sholat hajat dan juga sholat tahajud, dan kemudian seorang suami yang rajin mencuci kaki ibunya, berharap ridho orang tuanya, jadi selalu membahagiakan orang tuanya gitu. Baik, itu aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe.